Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sultan Hamengkubuwono dengan nomor induk mahasiswa level 3 11800. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum modul perpindahan panas. Sebelum melaksanakan percobaan, saya akan menjelaskan mengenai landasan teori yang terjadi pada perpindahan panas. Perpindahan panas adalah ilmu yang mempelajari dan memprediksi energi perpindahan pada suatu bodi material pada perbedaan temperatur. Energi yang dapat berpindah disebut juga sebagai panas. Perpindahan panas ini tidak hanya mempelajari energi yang berpindah atau panas yang berpindah dari suatu daerah panas menjadi daerah yang lebih rendah panasnya, tapi energi panas ini mempelajari juga dan memprediksi laju perpindahan panas yang terjadi pada batang tersebut. Panas akan berpindah melalui mekanisme berbagai macam. Ada 3 mekanisme yang dapat melakukan perpindahan panas. Yang pertama ada proses konduksi, yang kedua ada proses konveksi, yang ketiga ada proses radiasi. Yang pertama, perpindahan panas secara konduksi. Perpindahan panas secara konduksi adalah proses berpindahnya panas pada perantara melalui perantara tanpa disertai perpindahannya zat perantara itu sendiri. Contohnya ketika kita memanaskan sebuah besi, panas akan merata pada besi itu. Yang kedua, proses berpindahnya panas secara konveksi. Proses perpindahan panas secara konveksi adalah proses berpindahnya panas melalui perantara disertai dengan zat perantara itu sendiri. Contohnya, ketika kita sedang merebus air akan mendidih secara merata ketika air dipanaskan dalam panci. Yang ketiga, proses perpindahan panas secara radiasi. Perpindahan panas secara radiasi adalah proses berpindahnya panas tanpa adanya zat perantara. Proses berpindahnya ini melalui gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini perpindahan gelombang tanpa disertai medium. Nah, contohnya ketika kita sedang memanaskan diri kita, tubuh kita pada api unggun, panas akan melalui gelombang dan pancaran sehingga tubuh kita bisa terasa hangat. Selanjutnya, saya akan melakukan percobaan perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi pada proses pendidihan air. Nah, bahan dan alat yang digunakan ialah panci, kompor, dan air. Yang pertama ialah perpindahan panas secara konduksi. Perpindahan panas secara konduksi pada saat perebusan air ialah ketika kompor ke panci akan merambat energi panas, sehingga konduksi ialah perpindahan panas dari dan melalui zat perantara tanpa disertai atau berpindahnya zat perantara itu tersendiri. Selanjutnya ialah perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan panas secara konveksi ini terjadi pada zatnya itu sendiri, yaitu fluida. Nah, di sini telah terjadi proses pemasakan dengan suhu 100 derajat Celcius. Nah, massa zat cair yang lebih berat akan berada di bawah kompor atau di bawah pancinya, dan massa zat yang memiliki massa yang lebih ringan akan berada di atas dan timbullah gelombang-gelombang udara. Selanjutnya ialah perpindahan panas secara radiasi. Nah, perpindahan panas secara radiasi ini adalah perpindahan panas tanpa adanya zat perantara atau medium. Perpindahan panas secara radiasi ini menggunakan gelombang pancaran atau dari gelombang elektromagnetik. Nah, pada saat
perebusan air ini, perpindahan panas terjadi antara kompor dan api, kompor dan panci. Nah, pada saat tubuh kita berada di dekat kompor, itu akan terasa panas. Sedangkan pada saat tubuh kita menjauh dari kompor, itu tidak akan merasakan panas. Nah, disinilah yang menyebabkan adanya pancaran gelombang, sehingga perpindahan panas dapat terjadi secara radiasi. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai praktikum modul perpindahan panas. Apabila ada kata-kata saya yang salah dan perbuatan saya yang salah, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.